Yang ketujuh, Mbak, dalam pembacaan garis tangan atau astrologi spiritual, apakah terlihat bahwa Aisar akan bertahan lama di dunia digital? Kalau yang saya lihat dari garis tangan ya Mas, itu dia bakalan lama di dunia digital. Karena kenapa? Dia orangnya happy. Happy. Iya bener. Punya spirit, punya semangat. Bener, semangat dia tuh luar biasa Mas. Iya. Udah gitu jiwa sosial dia pun besar ya Mas Amit. Berbagi dia tuh besar Mas. Jadi yang saya lihat seperti itu, dia tuh bakalan lama Mas di media sosial. Bakalan lama di media sosial, bakalan langgeng, awet, dan bahkan mungkin bisa jadi lebih sukses di dunia digital ya. Iya. Karena apa-apa sekarang udah serba digital. Digital bener Mas. Kan gitu. Oke, jadi garis tangannya sangat cocok dan awet, langgeng di dunia digital ya untuk Mas Aisar. Yang kedelapan, Mbak, adakah ancaman spiritual ya seperti santet atau energi negatif dari pesaing atau orang yang iri terhadap dirinya gitu? Ada yang nggak suka tiba-tiba ngerjain gitu. Gini Mas, kalau dari energi spiritual tuh Mas, untuk dikirim ke dia tuh banyak Mas. Banyak. Kenapa seperti dan itu? Banyak juga yang nggak suka Mas sama dia gitu. Karena dia luar biasa. Aura dia itu memang benar-benar aura yang murni asli itu dari dia sendiri. Kenapa orang nggak suka sama dia? Itu yang nggak suka. Iri Mas. Yang pesaing-pesaing. Iya bener. Yang sama gitu Mas, kok sama sesama konten kreator. Cuman kenapa aku gunakan aku konten seperti ini, punya aku tidak naik, kenapa punya dia yang luar biasa naiknya gitu. Ya, apa yang harus dilakukan Mas Aisar untuk menangkal itu semua? Walaupun mungkin dia antara percaya dan tidak percaya nih. Kalau yang saya lihat Mas, yang harus dilakukan, dia harus banyak-banyak berdoa sih Mas. Karena kuncinya cuma meminta doa. Perlindungan. Karena nggak ada berguna juga kan kita membalas dengan hal yang sama kan? Benar. Nggak ada guna. Dan juga dia harus banyak-banyak jangan pernah lupa ucap syukur kepada Sang Pencipta. Iya, atas keberhasilan dia ya Mas. Iya, namanya orang iri ini dikemanain juga akan seperti itu karena udah penyakit hati dia. Bener. Kan gitu. Makanya udahlah berdoa aja, minta doa dari orang tua, orang-orang terdekat, para penggemar. Ini lebih mujarab gitu ya. Oke, kemudian Mbak ya, apakah ada sosok gaib yang sering mendampingi atau memberi inspirasi konten bagi Aisar ini? Gitu. Ada Mas, cuman tanpa disengetahui atau tim dia. kreatifnya yang lebih dominan sih daripada Kalau bisikan-bisikan itu. Yang saya lihat dan yang saya perhatikan ya Mas, itu lebih gini. Tim kreatif lebih ke sering membisikkan gitu. Kamu harus melakukan ini gitu. Ini tuh ya karena dibayar, dipekerjakan bener. untuk itu toh. Iya, jadi Mas gini Mas, yang saya lihat dominannya di tim kreatifnya yang dibisikkan oleh ini tadi Mas. Oke. Sosok gaib tersebut. Berarti kalau Mas Aisar cuman melihat kemudian menambahkan apa yang kurang ini ya gitu. Bener. Jadi Mas Aisar juga orangnya bertalenta sekali sih gitu ya. Oke, selanjutnya nih Mbak ya. Bagaimana hubungan energi antara Aisar dan para pengikutnya? Apakah saling menguatkan atau justru saling menguras energi gitu? Kalau kita tahu Aisar ini kan kalau di tengah netizen itu kan foto bareng, ya kan? Melayani lah, termasuk yang di Marelan di Medan kemarin dia bopong salah satu orang yang sempat pingsan. Itu ibu hamil Mas. Ibu hamil. Iya. Nah, ini kan menguras energi. Apakah Aisar tidak merasa kalau seperti ini aku akan habis energi gitu? Tapi dia nggak memperdulikan itu Mas. Dia nggak memperdulikan itu ya, seolah-olah. Padahal kulit dia tuh kan putih bersih Mas ya Maya. Dia asli tuh dia hanya pakai baju dalam itu seperti kaos gitu Mas, cuman kaos pendek Mas. Jadi dia kulitnya ini kulit kayak terbakar Mas, beneran. Dan bentuk singlet, kalau bilang singlet lu ya, kulit. Jadi Mas beneran kayak muka yang merah. Jadi kalau energinya gitu. Antara Aisar dengan pengikutnya itu berarti saling menguatkan gitu ya. Iya, satu sama lain. Oke ya. Bukan saling menguras ya, tapi menguatkan satu sama lainnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya ya. Apakah Aisar pernah melakukan perjanjian spiritual yang bisa berbalik negatif kemudian hari gitu? Yang saya lihat enggak sih Mas. Enggak ya. Karena ini juga sebetulnya udah dijawab sama pertanyaan yang di atas tadi ya. Iya benar. Gitu ya. Jadi enggak
ada yang disebut perjanjian-perjanjian yang dilakukan sama Mas Aisar. Adanya adalah permintaan doa kemungkinan di hadapan Allah gitu ya. Meminta segala mungkin kebaikan-kebaikan gitu Iya, ya. Mas. Adapun dia melindungi dia, menepisi dia, itu bukan dia permintaan dia sendiri, itu memang datang sendiri untuk melindungi. Bukan karena Oke. dia buat perjanjian atau dia menuntut atau apa, tidak. Oke. Benar tuh. Oke, selanjutnya ya, bagaimana pandangan spiritual terhadap konten-konten yang pernah dibuat Aisar yang bersifat kontroversi atau memicu perdebatan? Seperti ya, banyak orang menilai Pak menggunakan mobil mewah, menggunakan benda-benda mewah, itu ada yang menilai wah pamer, gitu ya. Nah, itu pandangan dari Mbak tuh gimana? Kalau pandangan saya ya Mas, soal menggunakan mobil mewah, peralatan mewah, wajar dong Mas. Dia juga bukan orang biasa ya Mas Amin. Dia termasuk keturunan sultan tadi. Iya, Iya. itu tadi dibilang. Ya, pandangan Mbak biasa tapi banyak orang yang melihat itu berlebihan, bermewah-mewah itu kan. Itu kan brandingnya si Aisar ini kan konten kreator yang memamerkan ibaratnya ya, menunjukkan kemewahan toh. Benar Mas. Itu gimana gitu loh. Ya, itu tadi Apakah Mas. kemungkinan kedepannya lagi harus lebih sederhana atau meninggalkan kemewahannya meskipun dia banyak uang atau gimana? Kalau meninggalkan kemewahannya kemungkinan tidak Mas. Cuman lebih ke menurunkan yang tadinya wow, sekarang lebih ya udah kita nyantai dulu, jadi sederhana dulu, Iya. tapi tetap membantu sesama kita gitu. Iya, makanya kalau seperti ini kan berarti kan Aisar kan udah berbaur nih dengan masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya juga nggak kaya, sederhana ke bawah gitu ibaratnya. Nah jadi ya saya rasa ketika dia di Indonesia ini dia berbaur dengan kehidupan masyarakat dan tidak bermewah-mewahan yang saya lihat ya untuk Iya, saat Mas. ini gitu loh. Artinya di sini ada adaptasi yang baik dari Aisarnya, gitu sih yang saya lihat seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, bagaimana pandangan alam spiritual terhadap konten-konten yang pernah dibuat itu tadi ya? Apakah Aisar menyimpan luka batin atau trauma masa kecil yang belum terselesaikan secara spiritual? Kalau luka batin trauma masa kecil Mas, kayaknya nggak ada itu Mas, Gak ada ya? nggak ada. Kalau ada dia nggak mungkin seceria Nggak, ini iya, gitu benar. ya. Kalau ada dia nggak mungkin seceria ini, benar. Sesimpel itu ya nandainnya ya Iya, gitu. benar Mas. Jadi kalau orang punya luka batin, luka masa lalu itu gimana? Banyak kontroversi gitu ya Banyak konten-kontennya. Mukanya pun Beda, nampak. Mas. Kalau dia memang punya masa lalu yang Siapa yang kira-kira contohnya yang punya banyak kontroversi batin gitu? Atau luka di waktu-waktu yang lama gitu sehingga di saat ini dia bekerja sebagai artis, banyak kekerasan yang terjadi dalam hidupnya. Apakah Dewi Persik termasuk? Oh mungkin ya, bisa jadi ya, Bisa jadi ya. bisa jadi ya. Oke, selanjutnya ya, apakah Aisar mengalami pembersihan spiritual atau fase jatuh bangun besar dalam waktu dekat? Yang saya lihat dalam waktu dekat jatuh bangun Hmm. masih bersih sih Mas, belum ada jatuh, belum Mas. Gitu ya. Dia masih masih meluncak Mas, masih meluncak. Masih muncak ya, luar biasa ya. Kalau Mas Ahmed gimana? Ya. Biasa kalau kita nih ya, nggak tahu kalau orang lain ya, pasang surut, nah ibaratnya Iya, benar. gitu. Kalau ini ya, sama dia pandang saya pun juga ini lagi lancar, lagi mulus dia perjalanan dia itu kali itu ya. Gitu ya. Walaupun banyak ini di keliling dia nih orang yang iri dengan dia, Benar. ingin menjatuhkan dia. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin secara umum kita bisa ambil pelajaran hidupnya. Apa yang bisa kita ambil dari sosok Aisar dan kita bisa adaptasi pada kehidupan kita sebagai masyarakat di Indonesia Oke. khususnya? Kita ambil dari sisi positifnya ya Mas. Itu kesabaran, kebaikan, sosialisasi itu penting. Sedekahnya, Sedekahnya, Dan komunikasi pada komunikasi fans-fansnya atau kayak sama sesama pekerja dia Ya, juga tidak- itu tidak lebih luar membeda-bedakan biasa sih kasta. Mas. iya. Ini juga jadi contoh juga bagi influencer, bagi YouTuber, Ya, banyak konten kreator yang YouTuber di luar sana ada di Indonesia. yang sudah besar tapi dia
melihat fans tuh banyak dia memandang kasta. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini. Ya. Oke. Sampai sini Kita dulu. selesai dulu pembahasan tentang Mas Aisar ya Mas ya. Semoga kita doakan agar Mas Aisar tadi diberikan kesehatan selalu pada Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah, dan teruskan konten-konten Karirnya, yang positif-positif itu. Jangan pernah kecewakan netizen Anda. Iya. Oke. benar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.